Udah belum ya? Oke, baik teman-teman, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu wassalama ala nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat-nikmatnya hingga pada siang ini kita dapat berjumpa di via Zoom. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, baginda mulia yakni Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya agar kelak mendapatkan syafaatnya. Amin. Oke. Sebelum masuk ke kajiannya, izinkan kami untuk memperkenalkan tim kami dan memperkenalkan kegiatan ini. Dimulai dari aku ya. Perkenalkan, aku Aisyah Aprilianti dari Cikampek, Karawang. Mangga, kakak-kakak dilanjut. Ya, terima kasih, moderator. Perkenalkan, nama saya Aika Hashim dari Cilemaya, Karawang. Perkenalkan, nama saya Yuriskiani dari Kosambi. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria dari Logi. Perkenalkan, nama saya Balkis Tayolanda Azizah dari Cibitung, Bekasi. Perkenalkan, nama saya Dede Abdurrahman dari Rawamerta, Karawang. Oke, yang terakhir ada Dapin. Itu adalah nama-nama di tim ini. Nah, selanjutnya aku akan memperkenalkan mengenai kegiatan ini. Jadi, kegiatan ini adalah tugas dari mata kuliah hadis Tarbawi, di mana nanti setiap pekannya kita akan mengadakan kajian seperti ini. Dan di setiap pekannya itu berbeda-beda materinya. Nah, di kegiatan ini juga tema besarnya itu Ka'bah. Nama kajiannya itu Ka'bah, yaitu kajian Sab'ah. Kenapa? Karena ini dilakukan selama 7 pekan dan materinya ada 7, juga anggotanya ada 7. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke kajian. Di sini kita akan membicarakan tentang pengertian hadis, terus juga ada perbedaan hadis dan Al-Quran, terus ada kedudukan hadis dan sejarah pandemi dalam Islam. Boleh di-share screen, Teh? Ya teman-teman, setelah nanti sesi kajian ini, nanti ada sesi tanya-jawab. Jadi teman-teman bisa menyiapkan pertanyaannya, dan kami harap bisa menyimak apa yang kita sampaikan. Gimana Teh Balkis, sudah aman share screen-nya? Ya udah, lanjut. Oke, kita masuk aja ke materi yang pertama, yaitu pengertian hadis yang akan disampaikan oleh Teh Anissa. Teh Balkis, mohon maaf. Kepada Teh Balkis, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suaranya sudah jelas belum ya? Sudah, Teh. Ya, baik. Kita sebagai umat yang beragama, yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tentu harus taat dan mengikuti segala sesuatu anjurannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah hingga
akhir zaman dan tak ada lagi nabi setelahnya. Bagi seorang muslim, hadis merupakan sumber hukum tertinggi kedua setelah Al-Quran. Bisa diibaratkan sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalani segala aktivitas. Di sini ada hadis menurut bahasa, yaitu diartikan sebagai sesuatu yang baru terjadi, arahan ataupun ketetapan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara lisan, suatu hukum atau penetapan pada hal-hal tertentu yang dibahas oleh Rasulullah dan disampaikan kepada para sahabat dalam keadaan tersebut, yang mana itu bisa disebut dengan hadis. Lalu kalau menurut istilahnya, hadis itu ialah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah, baik meliputi pengakuan, pengucapan, dan perbuatan. Yang mana sebagai contohnya yaitu para sahabat melihat Rasulullah sedang melakukan sujud syukur setelah mendapat berita gembira. Maka sahabat tersebut menyampaikan pada sahabat yang lain. Nah, itu juga bisa disebut dengan hadis. Jadi, pengertian hadis ini dapat disimpulkan menurut para ulama adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah yang meliputi ucapan, pengakuan, dan kebiasaan-kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini ada 3 jenis bagian hadis, yaitu hadis fi'liyah, hadis qauliyah, dan hadis takririyah. Yang pertama ada hadis fi'liyah. Nah, fi'liyah ini berasal dari kata fi'il, yang artinya kata yang menandakan pekerjaan atau sesuatu peristiwa yang terjadi di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Hadis fi'liyah ini diartikan adalah sesuatu yang datang atau dicontohkan Rasulullah yang berasal dari kegiatan serta perbuatan Rasulullah seperti contoh. Nah, adapun contoh-contohnya hadis fi'liyah yaitu pada saat cara-cara Nabi melakukan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Adapun tata cara mengerjakan ibadah haji, lalu memutuskan sebuah perkara yang terjadi di para sahabat berdasarkan saksi dan berdasarkan sumpah dan adab-adab berpuasa. Hadis fi'liyah ini yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam solu kama ro'aitumuni usolli, rawahu al-Bukhari wa Muslim an Malik. Artinya, bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Malik. Lalu ada hadis qauliyah. Hadis qauliyah ini adalah hadis yang datang dari perkataan Rasulullah atau ucapan Rasulullah, baik penegasan hukum atau ucapan yang lainnya. Seperti contohnya itu Rasulullah berkata kepada sahabat untuk senantiasa menjaga kebersihan, terus menganjurkan untuk mengeluarkan zakat. Maka ucapan-ucapan dari Rasulullah itu disebut dengan hadis qauliyah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tanazzafu bikulli ma istata'tum fa innallaha ta'ala bana islama 'alan nazafati walan yadkhulal jannata ila kullu nazifin." Artinya, bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Hadis riwayat At-Tabrani. Lalu jenis hadis yang ketiga yaitu ada hadis takririyah. Takririyah ini berasal dari kata takriri yang artinya persetujuan dari Rasulullah. Nah, segala sesuatu baik dari perkataan dan perbuatan sahabat yang secara langsung diketahui oleh Rasulullah, lalu disetujui dan diluruskan oleh beliau, maka hadis ini termasuk hadis takririyah.
Lalu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa sahabat Khalid bin Walid memakan dob atau sejenis biawak atau kadal yang kemudian dihidangkan kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi enggan untuk memakannya. Lalu sebagian sahabat atau Khalid bertanya, apakah kita diharamkan makan dob, wahai Rasulullah? Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, la walakinnahu laisa fi ardi qaumi kulu fa innahu halalun. Artinya, tidak, hanya saja binatang ini tidak ada di negeriku. Oleh karena itu, aku tidak suka memakannya. Makanlah, sesungguhnya dia dob itu halal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat di Balkista yang telah menjelaskan tentang pengertian hadis. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan hadis dengan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Teh Anissa dan Teh Aika. Padanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah, Teh. Oke, dilanjut ya. Saya Anissa Fitria. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perbedaan hadis dan Al-Quran. Nah, di dalam PowerPoint sendiri disebutkan ada beberapa poin mengenai perbedaan hadis dan Al-Quran. Nah, yang pertama ini berdasarkan perbedaannya yang berdasarkan redaksinya. Nah, kata redaksi ini dari KBBI itu artinya penyusun ataupun cara untuk menyusunnya. Nah, jadi Al-Quran redaksinya diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Quran ini diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, dalam menyampaikan wahyunya tersebut, yang dibawakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu malaikat Jibril memasukkan wahyu ke hati Nabi. Nah, dalam hal ini Nabi tidak melihat sesuatu apapun, hanya saja beliau langsung merasakan wahyu itu sudah berada di dalam kalbunya. Kemudian yang kedua dengan cara malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi sebagai seorang lelaki yang mengucapkan kata-kata kepadanya, sehingga Nabi mengetahui dan menghafal kata-kata tersebut. Nah, yang terakhir juga dengan cara malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi, tidak berupa seorang laki-laki, tetapi benar-benar sebagai rupa aslinya. Sedangkan hadis, redaksinya ini berbeda-beda antara satu hadis dengan hadis yang lain, meskipun mengandung makna yang sama. Kemudian, kenapa sih redaksinya bisa berbeda-beda? Nah, seperti yang dijelaskan oleh Teh Balkis tadi ya, sebelumnya, hadis ini adalah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah, baik itu meliputi pengakuan, ucapan, dan perbuatannya. Seperti tadi yang dijelaskan ada hadis fi'liyah, ada hadis kauliyah, ataupun ada hadis takririyah. Nah, secara singkatnya berdasarkan redaksinya ini bahwa Al-Quran itu datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadis ini adalah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang kedua yaitu berdasarkan nisbat. Nah, nisbat di sini artinya yaitu tempat asal, suku ataupun keturunan. Al-Quran hanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak pada hal lain, sehingga di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ataupun qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini diriwayatkan Nabi berdasarkan
kepada Allah yang bersifat insya'i atau diadakan. Sehingga dikatakan Allah Ta'ala telah berfirman, qala Allah Ta'ala atau Allah Ta'ala berfirman. Nah, dan terkadang juga hadis ini diriwayatkan dengan disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nisbah ini merupakan nisbah ikhbar karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan hadis tersebut dari Allah, maka dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda tentang apa yang diriwayatkan dan Tuhannya Azza wa Jalla. Kemudian poin yang ketiga yaitu berdasarkan kemukjizatan. Nah, Al-Quran merupakan mukjizat baik lafaz maupun maknanya. Sedangkan hadis bukanlah merupakan mukjizat. Nah, kenapa sih Al-Quran ini disebut sebagai mukjizat? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Nah, bisa jawab ya. Karena Al-Quran ini sifatnya kekal dan abadi. Nah, Al-Quran juga merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW dan hadiah bagi umat Muslim di seluruh dunia, akan dijadikan pedoman hidup yang hakiki. Nah, pada zaman Nabi, adanya Al-Quran merupakan membuat sebagian orang Arab dan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa tertantang untuk menirunya. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mampu membuat Al-Quran seperti ini atau satu surat yang mirip, sebab Al-Quran sendiri tadi dijelaskan bahwa adalah sifatnya abadi sampai hari kiamat tiba. Sedangkan hadis bukanlah suatu hukum Islam atau ditantang dan juga bukan sebuah mukjizat. Terus poin yang keempat, berdasarkan lafaz dan maknanya. Nah, lafaz dan makna Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadis lafaz berasal dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara keseluruhan ini Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir atau berangsur-angsur, sehingga untuk kedudukannya khoti subut yang artinya pasti, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa ajaran Al-Quran ini asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadis maknanya saja yang dari Allah, sedangkan lafaznya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini adalah wahyu dalam makna, tetapi bukan dalam lafaznya. Oleh sebab itu, menurut mayoritas beberapa ahli hadis, diperbolehkan meriwayatkan hadis dengan maknanya saja. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada sahabat Anissa yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya masih dalam materi perbedaan hadis dan Al-Quran yang akan dilanjutkan oleh Teh Aika. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya suaranya kedengeran nggak? Iya, dilanjut ya teman-teman. Masih mengenai perbedaan hadis dan Al-Quran. Poin yang selanjutnya yaitu perbedaan hadis dan Al-Quran berdasarkan nilai membaca. Nah, Al-Quran ini sebagai kitab umat Islam wajib dibaca pada saat sholat fardu ataupun sholat wajib, maupun macam-macam sholat sunnah. Nah, sedangkan pada hadis, membacanya itu tidaklah dinilai sebagai ibadah dan dilarang untuk dibaca ketika sholat. Nah, jadi sudah jelas, perbedaan pada Al-Quran dan hadis ini memiliki perbedaan berdasarkan nilai membacanya, di mana membaca Al-Quran itu merupakan ibadah, karena yaitu dibaca ketika sholat, sebagaimana Rasulullah bersabda, siapa saja membaca satu surat dari kitab Allah atau Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, sedangkan pada hadis ini tidaklah dinilai sebagai ibadah ketika membacanya. Karena itu,
Allah memberikan pahala membacanya itu secara umum saja. Nah, oleh karena itu, apabila membaca hadis ini tidak mendapatkan pahala, seperti hanya kita membaca Al-Quran, di mana akan mendapat 10 kebaikan setiap membaca satu ayatnya. Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu berdasarkan kepastian isi. Kepastian isi seluruh isi Al-Quran bersifat mutlak karena dinukil secara mutawatir. Sedangkan pada hadis, kepastiannya itu tidaklah mutlak karena perawi pada tingkatan sanadnya. Jadi, secara keseluruhan, Al-Quran ini diriwayatkan secara mutawatir atau berangsur-angsur. Sehingga kedudukannya itu pasti gitu, tanpa adanya keraguan. Karena apa? Karena Al-Quran ini berasalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan hadis gitu ya, yang kedudukannya ini masih diduga gitu, tidak bisa dipastikan 100% penyandarannya itu kepada Allah atau kepada Rasulullah SAW. Karena terkadang pada hadis ini tidak dapat dipastikan isinya. Kadang-kadang ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif, dan pula ada hadis yang sahih. Nah, kemudian poin yang selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan. Sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam, fungsi Al-Quran dan hadis dalam kehidupan ini, atau fungsi Al-Quran dan hadis bagi umat manusia memiliki fungsi dan tujuan. Di antaranya, yang pertama, fungsi Al-Quran ini sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia, di mana pedoman ini sebagai sumber hukum dalam beramal dan menyelesaikan cek Baik teman-teman, dilanjut ya. Maaf tadi ada kendala. Nah, dilanjut poin yang terakhir yaitu perbedaan hadis dan Al-Quran, yaitu berdasarkan tujuan dan fungsinya. Nah, di sini Al-Quran itu sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Sebagai pedoman itu artinya sebagai sumber hukum dalam beramal dan menyelesaikan suatu permasalahan kehidupan. Sebagai petunjuk agar umat manusia ini dapat terus berjalan kepada jalan yang lurus. Nah, kemudian Al-Quran juga berfungsi sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab terdahulu. Kemudian Al-Quran juga sebagai salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, sebagai pembimbing bagi manusia menuju keselamatan dan kebahagiaan, dan pelajaran dan penerang untuk kehidupan umat manusia. Nah, adapun fungsi hadis dalam Al-Quran, yaitu menguatkan dan menegaskan segala sesuatu yang ada dalam Al-Quran, atau biasa kita sebut dengan bayan takrir. Jadi, hadis ini dalam Al-Quran memantapkan dan mengokohkan apa yang telah ditetapkan. Nah, Al-Quran ini sehingga maknanya tidak perlu diragukan lagi. Contohnya, dalam surat Al-Maidah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu memperjelas yang arti hadisnya, yaitu Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Nah, jadi hadis tersebut itu maknanya sama dengan Al-Quran, namun lebih tegas ditinjau dari bahasanya maupun hukumnya. Nah, yang kedua yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran, memperjelas atau menafsirkan redaksi Al-Quran atau bayan tafsir. Artinya, hadis ini memperjelas apa yang ada dalam Al-Quran gitu ya, ayat-ayat yang belum jelas, di mana menjelaskan ayat-ayat Al-Quran itu yang tidak mudah diketahui maknanya, jadi menafsirkan isi Al-Quran tersebut. Nah, yang terakhir yaitu menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau bayan tasyri. Contohnya tentang zakat. Dalam Al-Quran itu disebutkan zakat begitu saja. Nah, dalam hadis diwujudkan
zakatnya itu apa saja, seperti zakat fitrah, kemudian zakat mal, zakat penghasilan, dan bagaimana ukurannya juga disebutkan di dalam hadis. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada sahabat Aika yang telah menuntaskan di materi perbedaan hadis dan Al-Quran ini. Selanjutnya yaitu materi kedudukan hadis yang akan disampaikan oleh Teh Ayu. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai kedudukan hadis dalam Islam. Kedudukan hadis dalam Islam tidak dapat diragukan karena terdapat penegasan yang banyak, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Jumhur ulama menyatakan bahwa hadis menempati urutan kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam salah satu pesan Rasulullah SAW berkenaan dengan keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran sebagai utamanya, beliau bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amroini lang tabillu matam taksdum bihima kitabullah wa sunnata nabiyah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah bersabda, telah aku tinggalkan pada diri kamu sekalian dua perkara hingga kamu tidak akan sesat selama berpegang teguh kepadanya. Ya, kitab Allah dan sunnah Rasul. Hadis riwayat Malik. Dalam Al-Quran juga banyak sekali ayat-ayat yang memberitakan kita untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal tersebut dapat dilihat dari firman Allah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa ini ta'zamtum fi syai'in faraddu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat terhadap tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yang dimaksud dengan menaati Rasul dalam ayat tersebut adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebagaimana tercakup dalam sunnahnya. Nah, dari ayat di atas jelas bahwa hadis itu juga wahyu. Bila wahyu mempunyai kekuatan sebagai dalil hukum, maka hadis pun mempunyai kekuatan hukum untuk dipatuhi. Kekuatan hadis sebagai sumber hukum ditentukan oleh dua segi. Pertama, dari segi kebenaran materi, dan kedua, dari segi kekuatan hadis mengikuti kebenaran pemberitaannya yang terjadi dari tiga tingkat, yaitu mutawatir, masyhur, dan ahad. Nah, dalam kedudukan hadis juga, hadis memperluas hukum dalam Al-Quran dan menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani dan menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak. Karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu telah sempurna. Oleh karenanya tidak perlu lagi ditambah oleh sumber lain. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam.
Mungkin segitu saja pemaparan materi dari saya. Saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada sahabat Yahyu yang telah menjelaskan materi kedudukan hadis dalam Islam. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu sejarah pandemi dalam Islam yang akan disampaikan oleh Dede Abdurrahman. Kepadanya dipersilakan. Baik. Selanjutnya yaitu yang terakhir materi pandemi dalam sejarah Islam. Pada zaman Nabi Muhammad SAW dan setelah terjadi suatu wabah yang dinamakan dengan taun. Ya, dengan taun. Sebagai ulama mendefinisikan taun adalah sama seperti wabah. Akan tetapi sebagiannya membedakan antara taun dengan wabah. Dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu setiap taun adalah wabah dan tidak setiap wabah adalah taun. Taun pertama kali yang terjadi dalam sejarah Islam adalah tahun Syariwah. Bahwa wabah ini terjadi ketika Nabi Muhammad masih hidup, tepatnya pada tahun ke-6 Hijriah. Pada tahun 16 Hijriah atau 639 Masehi, kaum muslimin tertimpa musibah yang benar-benar menguji keimanan dan kesabaran. Ujian itu berupa musim paceklik yang panjang dan wabah tahun Amwas. Pemimpin pada saat itu ialah Umar bin Khattab. Dengan keadilannya dan sikapnya untuk lebih mengutamakan rakyat dari dirinya sendiri. Kemudian Abdurrahman bin Auf menggambarkan bahwa ia pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda perihal wabah. Jika kamu mendengar suatu wabah di suatu daerah, maka janganlah kamu mendatanginya. Dan jika wabah itu menimpa daerahmu, maka jangan kamu keluar darinya. Juga beberapa sahabat yang wafat akibat terkena wabah tahun ini adalah Abu Ubaidah, Muaz bin Zabal, Yazid bin Abu Sufyan, Al-Harsa bin Hisham, Suhail bin Amru, dan yang lainnya. Umar bin Khattab berangkat menuju Syam dengan tujuan untuk melihat situasi yang terjadi di daerah tersebut. Akan tetapi di pertengahan jalan ia sangat mengerikan. Lantas Umar bin Khattab pulang ke Mekah, tidak meneruskan perjalanan menuju Syam. Kemudian Abdurrahman bin Auf menggambarkan bahwa ia pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda perihal wabah tadi. Abu Ubaidah yang berposisi sebagai gubernur di wilayah Syam pada saat itu wafat karena terkena wabah taun. Kemudian posisi gubernur digantikan oleh Muaz bin Zabal. Akan tetapi nasibnya sama seperti Abu Ubaidah yang wafat terkena wabah taun. Lalu posisi gubernur digantikan oleh Amr bin As pada kepemimpinan Amr bin As. Inilah atas izin Allah dan kecerdasan dalam memimpin wabah tahun. Musnah bin Bumi Syam dan kasus pun terselesaikan. Amr bin As berkata, wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Maka hendaklah berlindung dari penyakit ini ke bukit-bukit. Mendengar seruan itu para warga yang terkena dampak wabah mengikuti anjuran Amr bin As untuk berlindung di bukit-bukit. Mereka terus bertahan di tempat yang diserukan hingga wabah tahun hilang dan tidak yang tersisa. Ya, yaitu bagaimana sejarah
pandemi dalam Islam. Kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada sahabat UGD yang telah menyampaikan materinya. Teman-teman, karena di sini lagi azan, kita break dulu ya sebentar. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, mohon disiapkan pertanyaannya. Nanti setelah azan kita lanjut lagi. Baik, alhamdulillah sesi pemaparan materinya sudah selesai. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ada di ruang Zoom ini yang ingin bertanya boleh on cam dan on audio. Jika tidak memungkinkan boleh di chat di kolom chat. Bagaimana, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak memungkinkan untuk on cam dan on audio, boleh di kolom chat ya. Aku tunggu sampai 15.20. Saya izin bertanya, boleh? Boleh, silahkan. Sebutkan nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofiah dari Bandung. Ingin bertanya, tadi ada suatu kesimpulan bahwa jika taun sudah pasti wabah, sedangkan wabah belum tentu taun, saya izin bertanya ya, apakah virus corona itu termasuk taun atau bukan? Lalu kalau termasuk, apa pembuktian bahwa virus corona tersebut bisa disebut taun gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aku ulangi lagi ya pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, apakah virus corona itu taun? Bisa disebut taun? Seperti Ya. itu? Iya, intinya Ya. seperti itu. Dan kalau memang iya, apa pembuktiannya baik hadis maupun medis? Terima kasih. Ya, baik. Silakan kalau dari yang lain ingin bertanya.
Boleh. Ada yang mau bertanya lagi? Boleh yang tadi sudah bertanya, jika ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Boleh 2 kali. Saya izin bertanya lagi, boleh? Boleh, Teh, mangga. Ya, simpel sih pertanyaannya. Kan sumber hukum Islam sendiri itu ada 4 ya, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, pertanyaan saya, kenapa hadis ada di posisi sumber hukum Islam yang kedua? Gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih, Teh Sophia. Mangga, ada 2 pertanyaan lagi. Kalau ada yang mau bertanya, kita tunggu sampai 15.20 ya. Baik, karena sudah 15.20, dari presentator sendiri, ada yang ingin menjawab langsung pertanyaan dari Teh Siti Sophia? Teman-teman yang lain, audiens yang lain, kalau ingin bertanya, boleh ya, kita masih membuka pertanyaan. Oke, sebelum presentator, aku coba menjawab ya pertanyaan Teh Siti Sophia yang kedua. Itu pertanyaannya, kenapa hadis ini menjadi sumber kedua setelah Al-Quran. Nah, yang kita ketahui bahwa Rasulullah SAW ini adalah manusia yang sangat Allah jaga gitu deh. Kita ketahui sejarahnya bahwa Rasulullah itu pernah 2 kali dibersihkan hatinya. Pertama ketika dia hendak mendapatkan wahyu yang pertama, dan yang kedua itu ketika peristiwa Isra Mi'raj, di mana peristiwa Isra Mi'raj ini kan Rasulullah SAW itu dalam keadaan yang bersedih hati ya. Nah, Allah itu menghibur dengan Isra Mi'raj ini, dan di peristiwa tersebut Allah mensucikan hati Rasulullah SAW yang kedua kalinya. Nah, jadi karena Rasulullah SAW ini adalah manusia yang Allah jaga gitu, jadi perkataannya juga itu ada dalam naungan Allah juga gitu. Jadi setiap perbuatan, perkataan, dan persetujuannya itu semuanya itu adalah kebenaran. Jadi makanya kedudukan hadis ini ada di nomor 2 setelah Al-Quran. Nah, sedangkan ijma dan qiyas itu kan ijtihad para ulama dan para mujtahid ya, yang mereka itu tidak seperti Rasulullah gitu, yang hatinya benar-benar udah Allah sucikan dan Allah jaga gitu setiap perkataan perbuatannya. Mungkin itu sih jawaban dari aku. Dari yang gimana, Teh Sophie sendiri mau menanggapi? Kalau yang lainnya mau jawab juga. Oh iya. Dari yang lain kalau misalnya ada yang mau menambahkan boleh. Dari audiens juga nggak apa-apa. Kalau misalnya ada pendapat lain, boleh dikeluarkan saja. Gimana sebelum audiens dari presentator sendiri ada yang mau menambahkan? Mungkin belum ada yang menambahkan ya. Dari Teh Sophie sendiri ini ada tanggapan nggak dari jawaban aku? Cukup dipahami sih. Iya. Ke pertanyaan selanjutnya aja. Oh iya. Yap.
Teman-teman presentator, kalau ada yang mau menjawab, langsung aja on mic ya. Oh iya, dan untuk para audiens yang masih ada nih pertanyaan tentang sekelas materi yang tadi sudah dijelaskan, masih boleh untuk bertanya. Izinkan kami untuk diskusi ya. Izin menjawab ya. Tadi kan pertanyaannya kalau nggak salah, wabah itu tidak bisa disebut taun dan taun itu bisa disebut dengan sebagai wabah. Begitu bukan? Izin mengulangi pertanyaannya ya Teh. Tadi kan di dalam PPT itu ada redaksi bahwa taun itu disebut wabah, tapi tidak semua wabah itu adalah taun. Nah, terus pertanyaannya itu, apakah virus corona ini termasuk taun? Dan jika iya, landaskan dengan berdasarkan hadis atau medisnya. Ini menurut saya ya, perlu kita ketahui bahwa wabah itu kan adalah salah satu penyakit yang menular, itu kan sangat cepat. Nah, sedangkan taun itu punya arti yang lebih khusus gitu, yaitu sejenis bisul, kemudian penyakit yang membengkak dengan rasa sakit yang luar biasa, terasa panas dan sekiranya memerah gitu, menghijau, menghitam, menghasilkan detak jantung yang keras dan muntah. Nah, sedangkan pada COVID itu kan kita hanya demam gitu ya, tanpa demam istilahnya, terus juga muntah-muntah tanpa adanya gejala seperti ini, mungkin tubuhnya memerah, menghijau, atau menghitam. Nah, jadi seperti itu. Nah, sedangkan untuk hadisnya, di sini ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'una ayyatur rajji talullah azza wa jalla bihi nasam min ibadih fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi aradi wa antum biha fala tafirru minhu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taun itu wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu, dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari padanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Mungkin kalau menurut saya gitu sih, Teh. Jadi intinya corona itu taun atau bukan? Bukan berarti? Atau gimana? Ya, kalau menurut saya sih bukan, karena kan tahun itu mempunyai ciri khususnya gitu. Oh iya. Terima kasih.
Gimana presentator lain, ada yang mau menambahkan? Oke. Aku ingin berpendapat juga ya. Nah, tadi yang udah dijelaskan oleh sahabat Aika, gimana? Jadi taun dan virus ini semacam wabahnya gitu kayak. Kalau taun itu kayak lebih ke penyakit yang ada di tubuh gitu kayak tadi bisul, terus ada kayak bercak-bercak merah atau hitam. Nah, sedangkan virus ini macam wabah, virus corona ini macam wabah yang berupa virus gitu. Jadi taun dan virus itu macam-macam dari wabahnya tersebut. Di mana wabah itu tadi artinya itu penyakit yang dapat menular dengan cepat. Dari aku tambahannya segitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Gimana yang lain, ada yang mau bertanya? Aku kasih waktu 15.33 ya. Kalau misalnya sampai 15.33 tidak ada yang bertanya, berarti dianggap sudah tidak ada yang bertanya. Oh iya, oke. Karena ini udah waktunya, melihat waktu udah asar, dan mungkin belum pada salat juga ya, jadi aku hitung aja deh mundur dari 5 sampai 1 ya. Kalau nggak ada berarti itu tandanya udah cukup, nggak ada yang mau bertanya lagi. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, sepertinya nggak ada yang bertanya. Nah, sebelum ditutup, aku akan memberikan kesimpulannya dari kajian ini, bahwa hadis itu adalah segala perbuatan, perkataan, dan persetujuan yang berasal dari Rasulullah SAW, di mana hadis ini menjadi sumber yang kedua setelah Al-Quran. Dan tadi perbedaan itu ada dari redaksi, nisbah, terus mujizat, dari lafaz dan makna, yang membaca, kepastian isi, tujuan, dan fungsinya. Nah, terus sejarah pandemi dalam Islam ini, bahwa di ke-6 Hijriah itu ada Ta'un Sirawah, dan pada 18 Hijriah itu ada Ta'un Amwas. Nah, di sini Ta'un itu adalah wabah, dan tidak setiap wabah itu adalah Ta'un. Dan Abdurrahman bin Auf itu menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika ada wabah datang dalam negeri kalian, janganlah kalian keluar dari tempat kalian tinggal. Nah, mungkin itu kesimpulan dari kajian ini dari saya dan perwakilan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah perbuatan. Jika teman-teman menemukan kebenaran, itu datang dari Allah SWT, dan jika ada kesalahan itu berasal dari saya pribadi. Oke, teman-teman, mungkin sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya stay dulu ya. Kita foto dulu. Siapa komandonya? On mic aja ya. Hitung.
Ayo Teh Balkis atau Teh Aika nih yang mau foto. Teman-teman on cam ya. Jangan sungkan. Ayo on mic aja. Ini yang mau Ya. foto siapa? Oh, Balkis. Oke, Pandu ya, Teh. Ya. 1, 2, 3. Sudah? Oke, terima kasih Teh Balkis. Teman-teman semua, terima kasih. Semoga bisa jumpa lagi ya di pekan depan. Silahkan menjalankan aktivitasnya kembali. Terima kasih atas waktunya. Semoga menjadi hal kebaikan buat kalian semua. Nah, silahkan yang mau mulai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali.